Kembali lagi di Abu Konita Channel bersama saya Ali Fahmi. Kali ini kita akan berlanjut sesi pembelajaran perawat. Kali ini temanya mengenai instrumen bedah. Kita ketahui bahwa di dalam kamar operasi setiap pembedahan selalu menggunakan instrumen bedah, karena dengan instrumen inilah dokter maupun perawat kamar operasi melakukan tindakan pembedahan. Kita akan belajar lebih lanjut mengenai bagaimana jenis-jenisnya, kemudian bagaimana cara penggunaannya, serta cara pengoperasionalnya. Namun diingatkan lagi buat rekan-rekan semua, jangan lupa untuk subscribe Abu Konita Channel, share, dan like. Oke, kita mulai saja. Instrumen bedah yang berada saat ini adalah merupakan diciptakan oleh seorang muslim, yaitu yang dikenal sebagai bapak kedokteran. Beliau bernama Abu Al-Qasim Khalaf bin Al-Abbas Al-Jahrawi, atau yang dikenal dengan Abu Qasim Al-Jahrawi. Secara dunia diakui sebagai bapak kedokteran modern yang hidup sekitar tahun 936 Masehi sampai 1013 Masehi. Beliau tinggal di Al-Zahra, sebelah selatan di Cordoba yang sekarang bernama Spanyol. Berkat jasa beliaulah prinsip-prinsip kedokteran modern dipakai di seluruh dunia. Baik, kita mulai saja. Instrumen bedah pada dasarnya terbuat dari bahan yang keras, metal secara garis besar, kemudian dia stainless, tidak ada karatan. Jadi ketika dicuci, kemudian disterilkan, proses seperti itu terus menerus, tidak ada karatan. Itu ciri instrumen bedah yang baik. Ciri yang selanjutnya adalah bahwa ketika digunakan instrumen bedah itu ergodinamis, enak untuk digunakan, tidak kesulitan untuk membukanya maupun untuk melepaskannya. Seperti ini gambar. Kalau instrumen yang susah digunakan, sudah barang tentu itu kurang baik di dalam pengoperasionalkannya. Baik, kita mulai saja instrumen bedah. Teman-teman, kalau ditanya mengenai bagaimana kelompok atau sebutkan macam-macam instrumen bedah, pasti secara umum pasti dijawab mayor dan minor. Ini yang sering sekali ada di umum. Tapi saya tekankan sini bahwa hal tersebut tidak benar. Secara umum instrumen bedah dikategorikan menjadi 4 bagian. Pertama, golongan tajam. Kedua adalah golongan penjepit atau clamp. Ketiga, golongan pemegang atau grasping holder. Keempat adalah retraktor. Dan yang lainnya instrumen tambahan seperti comb, suction, kemudian bak instrumen. Kita akan bahas satu persatu. Mari kita lihat. Yang pertama, golongan tajam. Golongan tajam terdiri dari gunting, kemudian gunting juga. Gunting ini terbagi menjadi beberapa jenis. Ada gunting jaringan, ini gunting benang. Kalau yang ini gunting jaringan. Dia bentuknya ininya runcing, kemudian lebih pipih. Ini seringkali disebut dengan met cembung atau bahasa Belandanya met cembung. Dan ini adalah gunting disektomi. Jadi dia lebih besar untuk memotong jaringan yang lebih besar. Ini sama gunting jaringan. Nah, cara pemakaian gunting adalah seperti ini ya guys. Satu jari pegang di titik tengahnya, kemudian jari manis di lubang seperti ini, ibu jari di sisinya. Dan ini fungsinya untuk mengarahkan. Ketika seseorang petugas kamar operasi itu dia tremor atau grogi, ini sebagai pengendalinya supaya tidak terlalu melesat ataupun jauh dari ketika gunting, sebagai stabilisasi. Ini golongan tajam pertama, gunting. Selanjutnya ini kita kenal
buat mata bedah atau pisau ini skapel. Skapel ini ada ukurannya, ada nomor 4 dan nomor 3, tergantung dari kebutuhan. Ada yang buat mata pisau yang kecil dan besar. Kalau yang besar pakai nomor 4. Mata pisau yang besar itu bisturi namanya. Bisturi itu ada yang nomor 22, 24, 20. Itu golongan yang besar. Kalau yang kecilnya, skapelnya pakai yang kecil, nomor 3. Dan ukurannya lebih kecil. Ukuran seperti ini, guys. Nah, skapel ini yang kecil untuk mata pisau yang nomor 10, 11, 12, 15. Kalau yang 12 ciri khasnya itu seperti bulan sabit, biasanya dipakai buat tonsil. Nah, bagaimana cara menyerahkan ataupun memberikan mata pisau yang sudah dipasangkan itu diserahkannya menggunakan box instrumen ataupun gerbeken atau bengkok. Nah, dia cara memakainya seperti ini, guys, tergantung kebutuhannya. Kalau dia buat insisi bisa nomor 10, 15 atau nomor 11, dia buat diruncing. Kalau buat operasi biasa kayak sesar, hernia, hemoroid, APP, dia pakai yang nomor 24 mata pisaunya. Ini golongan pertama. Dan ini juga ada pengait, dia bentuknya tajam. Ini biasanya dipakai untuk mengangkat sedikit dan dia lebih tajam, makanya dia masuk ke dalam golongan tajam. Itu golongan pertama, tajam. Selanjutnya adalah golongan penjepit atau klem. Ini klem kita banyak jenisnya. Klem, golongan penjepit selanjutnya adalah klem, ada ini namanya towel klem atau bahasa ininya duct klem. Ini fungsinya untuk menghubungkan duct satu dengan yang lainnya. Jadi seperti ini, misalnya duct sama duct lainnya satukan satu, jepit seperti ini. Seperti ini. Ketika kita memasangkan duct klem, perlu diwaspadai juga apakah di sisi yang tidak terlihatnya ini terjepit, karena bawah dari duct ini adalah pasien. Jadi dipastikan apakah kulit pasien terjepit apa tidak. Ini towel klem golongan penjepit. Ya. Ini juga klem ada jenisnya. Ada yang hemostatik, ada yang mosquito. Kalau yang mosquito itu bentuknya lebih kecil. Lebih kecil. Dan ini misalnya nih. Nih guys, dia bentuknya lebih kecil. Nah, untuk klem ini ada dua, ada yang lurus dan ada yang bengkok. Klem ini sebagai satu berfungsi untuk menghentikan perdarahan. Manakala ada pembuluh darah, kemudian cara untuk memberhentikan pembuluh darahnya adalah dengan cara dijepit. Dengan cara dijepit seperti itu, akhirnya pembuluh darahnya tidak bisa kemana-mana. Darahnya tidak bisa keluar. Klem ini juga berfungsi untuk sebagai pengikat simpul ketika kita jahit. Jadi ketika operator itu sedang menjahit, sudah dipastikan asisten itu wajib memegang klem dan gunting. Klem dan gunting, ini pasangan ketika menjahit. Ketika operator sedang menjahit, maka asisten wajib memegang klem dan menyiapkan klem dan gunting. Ketika simpulnya sudah mau dijahit, simpulnya kita klem, kemudian dilepaskan, baru dijahit. Dan cara pemakaiannya seperti ini guys. Seperti biasa, jari telunjuk di tengah, kemudian ibu jari di sisi bolong sebelah kiri, kemudian sisinya lagi pakai jari manis, dan jari tengah diletakkan di sisi begini. Seperti ini pemakaiannya. Oke, ini klem mosquito.
Kemudian ada homeostatik yang lainnya. Ini di klem lurus, klem lurus guys, klem lurus. Nah, ini juga ada klem besar. Ini namanya bahasa kitanya krume. Ini untuk menjepit daerah-daerah yang pembuluh darahnya lebih besar. Biasanya dipakai untuk surgical staging, kemudian histerektomi. Dan cara penggunaannya adalah seperti ini. Ya. Pastikan setiap kali menjepit dipastikan harus bunyi seperti ini. Selanjutnya dari golongan penjepit ini ada nama koher. Koher ini ciri khasnya adalah dia di ujungnya ini dia lebih tajam gigitannya. Fungsinya untuk mengangkat, menjepit, biasanya digunakan untuk menjepit bagian tubuh, bagian fasia. Jadi ketika disayat, kemudian eksisinya udah diambil, kemudian dijepit bagian fasianya, baru dijahit fasianya. Jadi ini koher namanya. Koher ini ada yang bentuknya kecil dan ada yang lebih besar, tergantung dari jenisnya. Dan cara penggunaannya sama seperti ini. Ini di tengah, pegang seperti ini. Dipastikan selalu kalau menggunakan alat instrumen bedah, pastikan harus bunyi seperti ini. Selanjutnya adalah dari golongan penjepit kita ada dua. Ini namanya Babcock, ini namanya Ellis clamp. Sekilas bentuknya hampir sama, namun ini jika diperhatikan lebih jauh akan beda. Kalau Ellis clamp dia bentuknya lebih runcing, lebih kecil, dan ininya lebih kecil. Ini namanya Ellis clamp. Kalau ini Babcock. Babcock ini dipakai untuk menjepit usus buntu. Jadi ketika usus buntunya kelihatan maka dijepit, dan ini sebagai pegangan. Nah, yang ini Babcock. Kalau ini biasanya digunakan untuk operasi-operasi lipom maupun eksisi-eksisi yang lainnya. Jadi untuk menjepit jaringan yang akan diambilnya, kemudian dijepit dan dipegang. Ini golongan penjepit selanjutnya adalah Babcock dan Ellis clamp. Cara penggunaannya hampir sama guys, seperti ini. Dipastikan ketika klik harus bunyi. Oke, itu golongan kedua yaitu penjepit atau clamp. Selanjutnya adalah golongan pemegang atau grasping. Kalau lurus ini, golongan pemegang kita ada ini namanya nail puller atau needle holder. Kemudian nail puller ini bentuknya beraneka ragam. Ada yang besar dan ada yang kecil. Dilihat dari bentuknya, ini kategorinya ada yang taper dan ada yang cutting. Cutting itu adalah untuk menjahit daerah kulit, sedangkan taper adalah bagian dalam, misalnya otot, fasia, kemudian peritoneum maupun mukosa lainnya. Bentuknya juga kalau untuk cutting ciri khasnya dia lebih runcing. Sementara untuk bagian taper atau tapping dia lebih cembung, lebih bulat. Dan ini biasanya dipakai untuk prosedur menjahit. Namun ada kalanya needle holder itu bentuknya tidak familiar. Ada yang bentuknya seperti ini guys. Nah, ini perlu latihan khusus saat kita menggunakan dan melepaskannya. Seperti ini guys. Jadi ini tidak dimasukkan di jari, tapi kita cukup seperti ini. Ya, sama. Lihat dari ujungnya apakah dia runcing atau cembung. Kalau runcing buat kulit atau kutis, kalau cembung dia non kulit atau bagian dalam. Seperti ini ya guys. Ini golongan penjepit. Golongan penjepit selanjutnya itu contohnya ini holding dapper atau bahasa kitanya penster atau clamp uterus. Ini biasanya dipakai untuk menjepit bagian uterus, digunakan untuk operasi-operasi sesar
Nah, cara penggunaannya seperti ini. Dan juga ini bisa dipakai untuk sebagai draper. Jadi ada kasa, kemudian dijepit. Dipastikan ketika kita menjepit kasa, pastikan selalu dalam keadaan berbunyi seperti ini. Ya, biasanya kalau dalam sesar kita siapkan penster itu 6 biji. Jadi untuk menjepit uterusnya 4, kanan 2, kiri 2, kemudian 2 lagi buat draper, biasanya seperti itu. Golongan selanjutnya itu retraktor atau hak, ya. Nah, kita ini punya contohnya. Ini golongan dari retraktor atau hak. Ini contohnya guys. Ini guys, golongan retraktor. Yang kita lihat di layar ini adalah golongan retraktor. Yang ini kita namakan adalah hak otomatis bahasa kitanya. Kalau bahasa ininya adalah hak Balfour. Jadi Balfour itu dia fungsinya untuk retraktor adalah fungsinya untuk melebarkan lapang operasi dari sebuah pembedahan. Digunakan untuk operasi-operasi besar, misalnya laparotomi, kemudian surgical staging, histerektomi, sehingga lapang daerah operasinya itu lebih besar, ya. Kenapa daerah operasi itu harus lebih besar? Karena supaya memudahkan operator untuk mengeksplor ataupun mencari penyebab dari suatu perdarahan ataupun mencari eksisi yang akan diambil jaringannya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah golongan retraktor. Ini namanya Gilhak atau hak gigi. Gilhak ini dipakai untuk mengkaitkan dari suatu pielum. Jadi ketika operasi extended piolotomy, batunya ada di pielum, maka untuk mengangkat batu tersebut pielumnya harus dibuka menggunakan Gilhak. Nah, prinsip dari penggunaan retraktor adalah membuka lapangan operasi selebar-lebarnya tanpa menimbulkan trauma pada tubuh pasien. Misalnya ketika dimasukkan hak atau retraktor, ini bahasa Indonesianya hak masuk, dipastikan di sisi yang dijepitnya tidak ada usus ataupun tidak ada jaringan lainnya, sehingga kalau kejepit bisa jadi ususnya bolong ataupun bisa jadi trauma bagi tubuh pasien, sehingga pemasangannya harus diperhatikan di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ini golongan Richardson-Eastman, bahasa nama alatnya Richardson-Eastman, atau ini bahasa kitanya Langenbeck, seperti ini. Jadi fungsinya ketika masuk ditarik, lapangan operasinya bisa besar, seperti itu, ya. Golongan retraktor selanjutnya adalah ini juga masuk kategori golongan retraktor, meskipun ini bentuknya lurus. Ini dipakai untuk spatula bagian lidah, biasanya operasi tonsil. Ini fungsinya untuk menarik lidah ketika dimasukkan ke lidah, kemudian lidahnya disingkirkan sehingga daerah operasinya lebih besar. Nah, ini sama, ini retraktor hak juga sama. Ini namanya adalah hak Langenhak. Jadi ditarik ketika operasi appendix ataupun hernia, tarik sehingga lapangan operasi terbuka. Dari 4 golongan tersebut, tajam, klem, pemegang atau grasping holder, kemudian retraktor atau hak, itulah golongan instrumen. Namun ada instrumen-instrumen tambahan seperti ini namanya sinukuret, kemudian bak instrumen dan kom. Dan juga ada kalanya kita menggunakan penabel. Ini biasanya dipakai untuk operasi-operasi untuk memotong tulang.
Dari tersebut yang paling sering familiar kita gunakan adalah pinset, needle, gunting. Tadi mohon maaf, kita jelaskan lagi ini mengenai pinset. Pinset secara umum ini ada 3 kategori ya. Ada pinset anatomis, chirurgis, dan pinset counter. Ini fungsinya berbeda. Kalau anatomis dia bentuknya lebih traumatis atau tidak menimbulkan trauma. Dianya ciri khasnya ini seperti ini. Tidak ada penjepit yang di sini yang menyebabkan dia luka. Sedangkan untuk chirurgis dia lebih tajam. Ini fungsinya untuk menarik benda-benda. Biasanya untuk bagian dalam tidak menggunakan chirurgis karena lebih berbahaya. Nah, pinset selanjutnya adalah ini pinset counter. Ciri khasnya dia runcing. Tujuannya adalah untuk menjepit pembuluh darah yang ukurannya kecil, kemudian dijepit baru di counter di atasnya. Itu pinset. Nah, sekarang bagaimanakah ketika penggunaan di kamar operasi? Sedangkan di kamar operasi itu ketika minta barang sesuatu itu diusahakan tidak boleh banyak bicara. Nah, disitulah timbul sebuah kode untuk minta suatu barang dengan tujuannya si operator dan asisten meminimalkan untuk bicara. Misalnya operator minta untuk jahit, bagaimana cara mintanya? Kalau untuk jahit dengan jarum, mintanya seperti ini. Kalau operator tangannya memutar-mutar seperti ini, itu artinya akan dilakukan penjahitan. Maka kita sebagai asisten yang harus disiapkan adalah needle powder. Caranya seperti ini. Ketika operator ngasih kode seperti ini, itu artinya minta menjahit. Maka si asisten harus menyiapkan benang dan needle holdernya. Kita letakkan dari 1/3 dari jarum dan needle holdernya. Jangan terlalu kecil seperti ini dan jangan terlalu jauh seperti ini. Dipastikan ini 1/3 dari lekung dari jahit. Nah, cara memberikannya adalah ketika sudah dipasangkan, ini misalnya tangan operator, kita seperti ini. Dipastikan ada hentakan sedikit, tapi jangan terlalu keras seperti ini. Dan ketika memberikan harus dipastikan bahwa jarumnya adalah menghadap ke sisi luar, kemudian kitanya memberikannya seperti ini. Baru untuk jahit. Sedangkan untuk menjahitnya adalah prosedurnya seperti ini. Sama seperti memegang klem maupun gunting. Itu tadi kode pertama adalah untuk jahit seperti ini. Kalau operator minta pinset, bagaimana kodenya? Kalau pinset dia dijepit begini. Itu artinya operator sedang minta pinset. Kalau operatornya kodenya seperti ini, berarti dia minta pinset. Kita kasihkan pinset. Cuman kita sebagai asisten harus mengerti pinset apa yang diminta. Misalnya dia ada perdarahan, kemudian dokter mau menghentikan perdarahannya, maka kita sebagai asisten harus mengetahui, oh berarti yang diminta pinset cutter. Kemudian ketika jahit, mana jaringan yang harus menggunakan chirurgis dan mana yang harus menggunakan anatomis, kita harus tahu. Misalnya untuk jahit fascia, kalau fascia sebagian besar dokter menggunakan yang chirurgis. Tapi kalau untuk otot ataupun peritoneum, kadang ada yang menggunakan anatomis. Nah, untuk menghindari dari trauma. Ya, itu kode pertama. Kode selanjutnya, bagaimana jika operator minta gunting? Kodenya ada seperti ini. Digerakkan jarinya 2, itu artinya minta gunting. Maka kita harus mengerti gunting apa yang diminta. Kalau lagi jahit sudah otomatis yang disiapkan adalah gunting jahit. Dimana gunting jahit itu sisi bagian bawahnya ada yang lurus dan bentuknya tumpul, bagian atasnya adalah runcing, ciri khas dari gunting. Dan cara mengguntingnya adalah ketika benang itu panjang seperti ini,
kita kira-kira jangan terlalu pendek dan jangan terlalu lebar. Kita langsung klem atau gunting seperti ini caranya, ya guys. Dan gunting juga kita dituntut harus bisa bagaimana caranya menggunting pakai tangan kiri. Jadi prosedurnya kalau tangan kiri seperti ini, ibu jari menempel pada sisi luar gunting dan 4 jarinya sebagai penopang dan 2 jari ini sebagai penggerak. Seperti ini guys. Misal kita akan menjahit, akan memotong dengan menggunakan jari tangan kiri. Ini misalkan benang yang akan kita potong. Cara motongnya seperti ini. Potong. Ini perlu latihan cara menggunakan gunting sebelah kiri. Karena tidak semua asisten operasi bisa menggunakan gunting sebelah kiri. Perlu latihan dan juga terus dilatih cara menggunakan tangan kiri. Seperti ini. Sekilas gampang, tapi kalau dicoba, kalau tanpa latihan tentu tidak akan bisa. Sebagai asisten, kita harus bisa mobile menggunakan tangan, mana saatnya gunting dengan tangan kanan, mana saatnya gunting dengan menggunakan tangan kiri. Ketika kita sedang menggunakan megang traktor, kemudian ada benang yang harus kita potong, tentu kita harus bisa seperti ini. Oke, selanjutnya jika kode untuk menyayat, bagaimanakah operator minta supaya untuk disayat? Adalah seperti ini. Jika operator minta gambar seperti ini, gini, itu artinya butuh skapel untuk ini eksisi, maka kita siapkan. Ini cara menyerahkannya adalah seperti ini. Pastikan arah jarum pisaunya ini kita mengarah ke operator, akan tapi jauh. Misalnya operator sebelah situ, kita memberikannya seperti ini, sehingga operator siap pakai. Kalau tidak, kita seperti ini. Tapi rekomendasi dari kami adalah menggunakan wadah untuk menghindari terjadinya trauma. Ya. Selanjutnya, jika kita minta benang tanpa dijahit, misalnya untuk tabasak, untuk mengikat benang tanpa jarum, bagaimana cara mintanya dan kita harus tahu kodenya. Adalah gini, ya. Jadi berarti dia minta benangnya doang, maka kita harus menyiapkannya adalah si jarum dari benang itu berada di luar dan yang benangnya doang berada dijepit di needle holder seperti ini. Berarti ini untuk jahit tanpa jarum. Bagaimana cara minta untuk klem? Klem adalah seperti ini. Jika operator menandakan tangannya seperti ini, sudah dipastikan dia minta klem. Namun kita harus paham juga klemnya ini apakah klem helis klem atau dekok atau hemostatik atau mosquito. Nah, cara memberikan klem adalah seperti ini. Dua ke arah operator bolongan dan yang ininya adalah ke arah kita, sehingga ketika dikasihkan dihentakkan dikit dan operator siap pakai seperti ini. Kenapa kita sedikit dihentakkan? Karena ketika operasi itu semua tertuju pada daerah OP, sedangkan tangan kadang kita minta seperti ini tanpa melihat. Jadi untuk mengetahui keberadaan bahwa klem sudah berada di tangan. Nah, itu tadi pembelajaran kita mengenai instrumen bedah. Jadi dapat disimpulkan instrumen bedah itu dikategorikan menjadi 4. Yang pertama adalah bolongan tajam, kemudian penjepit, kemudian pemegang, dan retraktor. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi perawat maupun calon perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.